Halo semuanya, kembali lagi di siniarnya Anbia. Kali ini akan membahas serial kartun The Simpsons dan prediksinya di masa depan. Nah, sebelum masuk ke topiknya, gue akan bahas sedikit tentang, atau kita ulas sedikit tentang The Simpsons. The Simpsons sendiri itu serial kartun yang menggambarkan tentang keluarga Amerika. Dan dia diciptakan oleh, atau dibuat oleh Matt Groeningen. Dan disiarkan di Fox Broadcasting Company, Fox TV dulu. Terus serial ini tuh menggambarkan tentang gambaran satir kehidupan di Amerika, dilambangkan nama keluarga The Simpsons. Nah, keluarga ini dibuat keluarga yang disfungsional gitulah, dan nggak peduli orang yang careless gitu. Nah, dia mulai tayang itu mengudara ya, debut pertamanya itu tanggal 17 Desember tahun 89 sampai dengan sekarang. Dan sampai saat ini sudah ada 750 episode yang telah ditayangkan di Amerika. Pernah masuk ke Indonesia juga, ditayangkan di RCTI. Terus sudah ada film bioskopnya juga. Nah, tayangan ini, Simpsons ini saat ini kebalik lagi, viral lagi cerita-ceritanya, atau serialnya kembali viral di episode hilangnya kapal penjelajah kalau nggak salah. Jadi kapal penjelajah di ceritanya, di serial itu adalah kapal penjelajah ingin mencari kapal selam penjelajah untuk mencari bangkai kapal Titanic untuk mencari harta karun gitu loh. Dan kapal selamnya hilang. Dan ini naik lagi beritanya karena ada kapal selam Titan yang mau kayak wisata gitu ya, wisata untuk ngelihat bangkai kapal Titanic hilang di kedalaman 4000 di kedalaman baru 4000 kan sampainya tuh 4000 meter, pokoknya belum sampai 4000 meter itu kapal selamnya hilang kontak. Setelah 1,5 jam setelah masuk hilang kontak. Dan itu setelah berita kapal selam itu hilang, terus lagi pencarian seperti itu, muncullah wah, ini sudah diprediksi sama The Simpsons. Nah, yang mau gue bahas hari ini adalah tentang, dan apa yang ada di kepala gue dalam topik pembahasan ini adalah siapa sih penulis dari The Simpsons ini. Karena kalau misalnya kayak Marvel, dulu kan komiknya itu yang ngarang si Stan Lee. Terus habis gitu komik-komik Jepang kayak Doraemon, Dragon Ball, terus Detektif Conan. Proses kreatifnya atau ceritanya itu kan dari satu orang gitu, atau novel-novel kayak Sherlock Holmes gitu. Itu kan ceritanya dari satu orang, dan mau berpikir bahwa wah, ini penulisnya berarti orang yang penulis dari masa depan gitu, atau jangan-jangan ini dari masa depan, karena dia bisa banyak hal gitu yang dia bisa terjadi gitu, mulai. Dan gue sempat berpikir bahwa orang-orang penulis komik gitu ya, Doraemon gitu, mengeluarkan, tapi kan Doraemon nggak viral wah ini terjadi gitu, karena sangat susah untuk bisa terjadi mungkin, atau mungkin di masa depan setelah 2100 bisa terjadi mungkin, gue nggak tahu. Kayak baling-baling bambu gitu, itu kayaknya
ditancepin di kepala kayak susah, terus pintu kemana aja itu kan. Nah, terus apa namanya, laci yang bisa menerobos ruang dan waktu, balik ke masa depan atau pergi ke masa depan atau balik ke masa lalu. Itu pergi ke masa lalu itu kan juga sesuatu yang sedikit mustahil ya. Jadi gue berpikir bahwa wah, apa nih jangan-jangan si penulisnya ini orang dari masa depan gitu. Karena gue adalah orang yang percaya tentang apa ya, ada konektivitas dari universal gitu. Atau orang yang jumper, tahu nggak sih? Teletransportasi gitu. Nah tapi dia teletransportasinya bukan antar negara gitu, bisa pindah ke suatu negara ke negara lain, tapi antar universe gitu. Jadi dia misal dari universe tahun 2100 terus dia ke universe tahun sekarang gitu, tahun 2023 ya gitu kan. Dan kan kalau orang apa namanya teletransportasi. Nah, teletransportasi itu pernah muncul gitu kan di YouTube gitu. Gue nggak tahu itu tipuan kamera atau apa gitu. Tapi gue percaya. Tapi orang-orang itu ada dan mereka menyembunyikan identitasnya karena mereka tahu kalau misalnya itu dilihat orang sebagai hal yang awam gitu, aneh gitu. Takutnya malah dia ditangkap, terus dia takut ditangkap, terus malah apa namanya itu, dijadikan bahan penelitian. Nah, penulis-penulis ini gue pikir wah ini orang nih pasti kok bisa ya mereka berimajinasi gitu, terus tahu di masa depan itu akan kayak gini. Imajinasinya tuh liar banget, dan kemungkinan besar orang imajinasi itu kan biasanya hal yang nggak mungkin terjadi kan, tapi hal ini itu bisa terjadi gitu. Dan di Simpson ini banyak hal apa yang dia tulis itu terjadi semua gitu. Bukan terjadi semua ya, ada beberapa, nggak cuma satu yang terjadi, tapi beberapa gitu. Hitungannya nggak cuma bisa dihitung pakai jari, tapi bisa lebih dari pakai jari gitu. Nah setelah gue search, terus habis gitu gue cari tahu, ternyata penulisnya serial The Simpsons itu nggak cuma satu, tapi banyak. Ada ratusan kali. Banyak banget. Penulisnya tuh banyak banget. Jadi total dari karena kan udah 750 episode ya. Dari 750 episode itu ada 141 penulis. Terakhir penulisnya adalah Lonnie Stosten. Terus sama Broti Gupta. Ditemani sama Wen Billy. Gitu. Nah, penulis pertama adalah Mimi Pond. Cuma satu yang dia tulis dari tahun 89. Season pertama. Terus yang kedua adalah John Vitti dari tahun 90 sampai 95, terus 2002, 2004. Nah, ini seasonnya 1 sampai 7, terus season ke-13, season ke-15, season ke-16. Nah, terus Joey Kogen, Welles Wolordaski ini juga. Terus Al Jean itu juga tahun 90 sampai 92, tahun 95, season 1 sampai season 4, season 6, season 8 sampai 12, season 26, 29 sampai 34. Ini anjing paling banyak nih.
dari Mike Reyes dari tahun 1992, tahun 95 iya, 97 iya. Terus John Swartzwelder itu 90 sampai 93. Sam Simpson dari tahun 90 sampai 92. Matt Groening ini pendirinya ya, itu tahun 90, 92 sampai 96. Jadi untuk misalnya ada yang terjadi tahun 95 kejadian misalnya ceritanya tentang smartwatch atau video call atau terus skandal FIFA gitu-gitu, itu jadi ini penulisnya siapa nih gitu, atau virus Ebola atau virus COVID gitu, itu kan juga waktu itu muncul gara-gara wah ini udah diprediksi sama Simpson nih, udah diprediksi penulisnya siapa ini gitu. Jadi berarti di antara mereka ada orang-orang dari masa depan. Itu apa yang di pikiran gua gitu. Berarti dari 144 ini atau beberapa orang dari 140-an orang ini itu dari masa depan. Itu yang gue pikirin, apakah itu bisa terjadi? Tapi karena ngelihat dari yang terjadi ya dalam 34 season, dan sempat juga kan masuk ke RCTI kan di tahun 90-an, mungkin lagi ininya. Dan kita dulu kalau misalnya nonton The Simpsons itu harus ditemanin sama orang tua, karena serial The Simpsons itu bukan serial untuk anak-anak tapi remaja atau orang dewasa gitu, karena ceritanya tuh dewasa banget. Karena karena kan menceritakan keluarga Amerika, komedi satir keluarga Amerika yang disfungsional gitu. Jadi emang harus takutnya ditiru sama anak-anak. Dan Simpson sendiri, si Bart Simpsonnya sendiri kan bocah 10 tahun yang iseng gitu, kayak bocah, kayak orang yang anak-anak Amerika yang suka jackass gitu. Iseng lah gitu, jahil. Nah, gue berpikir seperti itu, ternyata penulisnya banyak. Dan gue dulu sempat dipanggil Bart Simpson karena mata gue gede waktu SD. Ada teman-teman gue namanya Taufik Hidayat manggil gue Simpson. Bukan Taufik Hidayat pebulu tangkis ya. Nah, tapi sekarang Simpson karena di Indonesia juga film kartun juga sudah jarang ya, dan nggak masuk Indonesia juga, udah nggak ada di Indonesia juga, jadi hype-nya nggak segitunya tentang serial The Simpsons. Dan dia puncak kejayaannya itu tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal mungkin ya Amerika. Setelah itu banyak yang gue baca di sini, banyak orang yang sedikit mengkritik karena ininya karena ceritanya gitu. Dan tapi dari semua penulis itu ya, karena saking banyaknya penulis cerita yang dibuat, terus kan harus kreatif ya membuat, berandai-andai gitu, terus berimajinasi. Yang namanya imajinasi kadang orang ini mungkin nggak akan terjadi, tulis aja gitu, maksudnya bikin aja gitu. Tahu-tahu bisa terjadi. Jadi probabilitas aja gitu, bukan si penulisnya ini orang dari masa depan atau ahli nujum, bukan, atau peramal, bukan, tapi karena probabilitas ceritanya aja. Dan dia mungkin mengkira-kira mungkin nggak ya ini akan terjadi gitu, kayak smartwatch, terus
video call. Tapi yang aneh lagi ada skandal-skandal kayak Presiden Trump, skandal FIFA gitu-gitu itu bisa terjadi kan, aneh banget gitu. Terus yang ikonik itu kemarin yang waktu Trump terpilih, terus ada Trump orang Raja Arab kalau nggak salah, pokoknya megang bola gitu, itu juga terjadi. Itu kan jadi wow gitu. Apakah itu karena saking banyak cerita terus bisa kemungkinan terjadi? Itu yang ada di benak gue. Ya itu husnuzonnya lah ya, seperti itu. Udah, mungkin gitu aja yang ada di otak gue. Tapi kalau menurut kalian, tulis di komen, The Simpsons itu seperti apa ya? The Simpsons maksudnya kalian adalah tim yang mana? Tim yang karena ceritanya banyak terus jadi probabilitasnya tinggi, atau karena dia sudah ada diceritakan? Jadi kan di tahun 95 ini kan kalau nggak salah serial tahun 95 ya, season tahun 95 itu ada video call sama smartwatch. Itu yang membuat mengimajinasikan karena wah si Steve Jobs nonton di Simpsons, mungkin nggak ya gitu, terus dimasukkan dalam benaknya. Akhirnya someday ketika waktunya tepat, oh ini teknologinya udah memungkinkan ini untuk dibuat, akhirnya dibuatlah smartwatch terus atau video call gitu. Itu kan bisa aja terjadi gitu. Dalam angan-angan tahun 95 mungkin belum terjadi karena secara teknologi belum bisa sampai sana, tapi di tahun 2000-an 2000-an akhir ya, maksudnya 2000-an, maksudnya 2000 kan iPhone tuh rilis 2006 apa 7 bukan belasan sih, 2010-an awal itu udah mulai oh ini kayaknya bisa terjadi, terus akhirnya bisa dibuat gitu. Itu kan karena udah ada yang di benaknya, jadi coba deh kita buat kayak gitu, itu bisa terjadi. Nah, teman-teman yang dengerin seniornya Anbia ini tim mana? Tim karena probabilitas, itu kan karena probabilitas, karena ceritanya banyak, terus jadinya bisa jadi akan terjadi kemungkinan itu. Atau tim yang karena itu udah ada tayangan di sini terus membuat orang itu berpikir dan itu menyimpan di benaknya dan merealisasikannya itu di kejadian di kehidupan nyata. Atau tim mereka dari masa depan, atau masa depan dan mereka adalah ahli nujum, atau mereka ahli nujum gitu, ahli meramal gitu. Jadi tulis di kolom komentar apa yang ada di benak, apa yang ada di pikiran kalian tim yang mana. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys ya. Sampai ketemu di siniarnya Anbia berikutnya. Bye bye.